sengaja gelap gulita, sengaja ciptakan untuk melihat indahnya sinar rembulan dan sebaran bintang di langit. Tapi besok pagi mentari bersinar, disambut suara kokohat ayam, berarti harapan kejayaan pertanian petani akan terwujud. Jadi saya terima kasih sekali kepada petani atas perjuangannya. Semoga semua hasilnya bisa baik buat kita, memberikan kesejahteraan buat kita, memberikan ibadah muamalat buat kita semua untuk bekal dunia dan akhirat. Karena ikhtiar yang kerja keras, tidak mengenal lelah, bertengger di atas keikhlasan, itu adalah wadah titian turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini bagian daripada safari panen untuk menunjukkan ke seluruh bangsa bahwa dengan program pemerintah upaya khusus dalam rangka swasembada pangan yang biasanya musim ini adalah musim paceklik, kita ingin tunjukkan bahwa program ini mampu menghasilkan, bahwa tidak mengenal lagi musim paceklik, karena beberapa daerah di Indonesia, khususnya daerah lumbung pangan di Indonesia 17 provinsi menunjukkan selalu ada panen sampai hari ini, termasuk di Jawa Timur. Kita lihat bahwa yang panen bulan Januari sebanyak 75.000 hektar, yang cukup besar. Sedangkan Kabupaten Malang yang panen hari ini, bulan ini kurang lebih 2.800 hektar. Sehingga secara kumulatif di Jawa Timur ini dibanding konsumsinya terjadi surplus 3.000 hektar. Dan kami safari mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, semua terjadi surplus pangan untuk bulan Januari ini. Karena akibat bantuan pemerintah ala irigasi, perbaikan irigasi tersier, sehingga apa yang dipanen bulan Desember, Januari ini, Februari itu hasil pada panen Juni, Juli, tanam Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Juga ada percepatan tanam, karena ada bantuan pemerintah Al-Sintan, percepatan di dalam pengolahan tanah, percepatan di dalam tanam, juga percepatan di dalam panen, sehingga semua efisiensi di dalam usaha tani, efisiensi waktu sebanyak 20%. Ini yang menyebabkan terjadi secara umum nasional terjadi pertambahan luas tambah tanam. Juga penggunaan varietas unggul, juga adanya keyakinan daripada petani untuk bertanam akan keberhasilan dan mengurangi kerugian akibat karena kegagalan panen sudah di-backup oleh kebijakan pemerintah dengan asuransi usaha tani. Jadi tidak ada lagi alasan untuk petani tidak bertanam karena sudah ada infrastruktur, irigasi, Al-Sintan, bibit unggul, pupuk, dan juga jaminan asuransi manakala panen. Dan inilah hasilnya kita lihat seluruh Indonesia, bahwa tiada hari tanpa tanam, tiada hari tanpa panen. Kabupaten Malang punya lahan basah itu 33.000 hektar, sedangkan lahan yang setengah basah itu 13.000 hektar. Kita menanam akhir September atau tahun buku 2017 itu sudah 71.000 hektar. Itu apa artinya? Bahwa di Malang itu sebenarnya tiada hari tanpa nanam dan tiada hari tanpa panen. Jadi tiap hari kalau rata-rata atau tiap minggu kita itu nanam dan panen itu hampir 1.500 hektar. Tentu ada puncak dan ada bawah ya. Kalau Oktober masa panen raya, sekarang ini bulan basah pertama itu lebih rendah, itu biasa. Tetapi secara umum Kabupaten Malang itu surplus. Dari segi surplus kita untuk padi, untuk beras itu hampir 75.000 ton. Sedangkan konsumsinya kita ketahui bahwa Malang Raya ini ada Kota Malang sama Batu, sehingga yang nyediain padi untuk kabupaten, sehingga kami turut menyumbang ketahanan pangan di Malang Raya. Petani kami sangat semangat, kemudian bantuan Al-Sintan dari pemerintah pusat, dari kementerian, jalan terus, subsidi benih, subsidi pupuk jalan, dan tentu SDM kami solid, baik itu Menteri Tani, baik itu teman-teman Babinsa, dan semua itu sudah solid ke lapangan. Sehingga kami itu sebetulnya sangat semangat menghadapi 2018. Terima kasih Presiden Jokowi, terima kasih pemerintah, terima kasih Menteri Pertanian, terima kasih TNI, karena kami lupa. Berhasil cukup, orang usai bor.
kita berupaya keras supaya Indonesia tidak impor beras. Dan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah saya kira sudah benar juga, bahwa bantuan kepada petani saat ini bisa kita ibaratkan juga tiada hari tanpa bantuan, baik alat dan mesin maupun infrastruktur, jaringan irigasi, jalan usaha tani dan lain sebagainya. Dan saya pikir menurut kami Pak, bahwa yang sangat membantu peningkatan IB selain jaringan adalah alat. Karena kalau dulu orang mau mengolah tanah ngantri traktornya, ngantri. Nah, sekarang tidak lagi. Untuk panen, untuk tanam dulu ngantri, sekarang tidak lagi. Sehingga efisiensi waktu inilah yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan indeks pertanaman. Kemudian berbicara impor, sebenarnya kalau kita berkaca di Blitar, menurut saya kalau semua daerah seperti di Blitar nggak mungkin impor, karena di Blitar setiap tahun pasti surplus gabah tidak kurang dari 80.000 sampai 120.000 ton per tahun. Itu kondisi di Kabupaten Blitar. Kalau semuanya seperti itu, maka mustahil kalau Indonesia itu impor beras. Nah, ini makanya kami seringkali bertanya, kenapa kita mesti impor padahal kondisi di wilayah seperti itu. Makanya tentunya ada yang harus kita cari, persoalan di mana sehingga seringkali terjadi impor. Dan mudah-mudahan ke depan kebiasaan impor ini bisa kita hilangkan dan Indonesia benar-benar swasembada pangan. Amin. Jadi swasembada pangan ini bukan selain untuk peningkatan kesejahteraan petani, mencukupi pangan nasional, juga harga diri bangsa. Jadi kalau ada yang sering turun ke lapangan, kepala desa, camat, bupati, dandim, tentara semua sudah paham bahwa sudah terjadi perubahan paradigma baru. Tapi yang jarang turun di lapangan itu masih dibayang-bayangi paradigma lama. Apa paradigma lama? Yaitu ada musim tanam, ada musim pecaklik. Musim sekarang ini identik dengan musim pecaklik. Kenapa? Karena yang panen sekarang ini adalah pasti tanamnya Juni, Juli, atau September adalah musim kemarau. Nah, itu dibayar. Tapi sekarang sudah tidak ada itu. Kenapa? Ada rehabilitasi lahan, rehabilitasi jaringan tersier 3 juta hektar. Ada pembangunan embun 3.000, long storage, dam parit dan sebagainya. Nah sekarang ini musim ini semua surplus, sehingga harus ada keyakinan bahwa ikhtiar daripada kita semua, ikhtiar anak bangsa harus disyukuri dalam bentuk bahwa harus kita mandiri pangan, kita harus percaya bahwa pangan sekarang tersedia untuk bangsa. Petani Blitar boten turun impor beras. Wonten mriki mohon pun kathah lho Pak, saya langkung saya tinimbang beras impor lho Pak. Kita perlihatkan bahwa tiada hari tanpa tanam, tiada hari tanpa panen. Ini juga menunjukkan, memperlihatkan bahwa bagaimana harga di tingkat petani terjadi pemerataan sepanjang musim ini. Itu juga menguntungkan buat petani. Oleh karena itu, adanya paradigma baru ini, supply secara terus-menerus yang kontinu, sehingga harga bisa terjaga. Nah, ini diharapkan oleh petani supaya spirit petani tetap bisa tinggi untuk bertanam, mengelola usaha tani di tanaman padi, dan juga diharapkan dengan modernisasi ini adalah mendorong pemuda-pemuda tani untuk turun ke sawah untuk petani, sehingga ke depan ini diisi oleh pemuda-pemuda tani yang berpendidikan sehingga mampu mempersonalkan alsintang yang dibagikan sehingga betul-betul menuju sesuatu modernisasi yang ideal untuk kondisi Indonesia.
Kami selaku partner kerja dari Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian di Kabupaten Tulungagung, sangat merasa bangga dikunjungi Bapak hari ini. Kita bisa panen bersama di sini. Ini adalah suatu wujud bukti bahwa hasil kerja kita memang ada hasilnya, buktinya bahwa panen di Tulungagung ini masih ada, Pak. Jadi NKRI harga mati, maka kesejahteraan petani adalah harga mati. Kenapa? Negara kita negara agraris. Penduduk kita mayoritas adalah petani. Maka wajarlah Presiden kita Pak Jokowi yang dilaksanakan oleh Pak Menteri Pertanian all out membantu petani karena demi untuk mewujudkan meningkatkan kesejahteraan petani. Jadi tinggalkan paradigma lama yang tidak terlalu menguntungkan buat petani, buat rakyat. Harus paradigma baru. Ini adalah revolusi mental oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Harus kita berubah lebih produktif. Sebagaimana tagline-nya kerja, kerja, kerja. Program yang ada bukan hanya spesifik lokasi, tetapi seluruh agrowisata Indonesia selalu ada panen pada bulan sekarang ini, walaupun sebelumnya tidak terjadi hal yang sebesar seperti sekarang. Oleh karena itu, dengan kondisi perubahan-perubahan, konfigurasi pertanaman dan konfigurasi panen seluruh Indonesia, sehingga terjadi suplai yang relatif merata sepanjang bulan dalam 1 tahun. Dan ini meyakinkan kepada kita bahwa suplai akan selalu ada. Jadi kita tidak mengenal lagi bahwa ada musim paceklik, ada musim panen, bahwa seluruh musim adalah mampu memberikan produksi yang baik, mampu menghasilkan yang baik, sehingga petani memberikan jaminan suplai, jaminan hasil, jaminan juga pendapatan sepanjang musim dengan harga yang baik. Target surplus, target yang ditentukan LDT kami adalah 78.334 hektar. Sedangkan capaiannya adalah bisa 79.800 sekian hektar. Nah, kemudian produksi juga begitu. Produksi dan produktivitas yang ada ini adalah melampaui target dari regional Jawa Timur maupun nasional. Produksi rata-rata per hektar ini adalah 7,8 ton per hektar. Kemudian kaitannya dengan lumbung pangan, ketersediaan pangan, produksi kami itu ada 500 ton lebih. Ya. Yang kita makan hanya 196.000 sampai 200.000. Sehingga kelebihan 350 sampai 400 ton Pak, setiap tahun. Ini produksi yang ada di Ponorogo. Maka dari itu masyarakat Ponorogo khususnya kelompok tani dan petani menolak impor beras. Karena ini bisa membuktikan bahwa keberhasilan Opsus tahun 2017 ini luar biasa. Tadi telah disampaikan oleh Pak Kaban bahwa ini berkat dukungan dari TNI, berkat dukungan pengawalan dari petugas dinas, baik yang ASN maupun penyuluh swadaya. Kita budayakan, kita koordinasi dengan baik, sehingga semua bisa terwujud dengan baik.
upaya khusus swasembada pangan sudah kami rasakan kurang lebih selama 3 tahun di lapangan bersama-sama dengan tentunya Dinas Pertanian, para penyuluh dan sebagainya. Alhamdulillah permasalahan-permasalahan di lapangan seperti kelangkaan pupuk, kemudian keterlambatan dibeli dan sebagainya, termasuk hasil produksi padi itu sendiri berupa beras bisa kita capai, termasuk keberhasilan Bulog dalam menyerap beras. Alhamdulillah semuanya tercapai dengan baik. Target-target tadi yang disampaikan oleh Kadistan, khususnya LTT, panen dan sebagainya, ini cukup menggembirakan. Demikian juga termasuk penyerapannya, karena memang hasil airnya adalah beras, sudah dapat terserap dengan baik oleh Bulog. Kita peringkatnya juga cukup baik di wilayah regional Jawa Timur. Tentunya atas kerja keras kita semuanya, tidak hanya petani, kelompok tani gabungan, kelompok tani, PPL, penyuluh dan sebagainya. Alhamdulillah juga dari semua pihak-pihak yang terkait bisa bersinergi untuk bersama-sama mewujudkan ini. Kemudian memang betul ada program baru dari pemerintah melalui kredit Bank BNI, kemudian juga yang sebelumnya ada asuransi tani, termasuk mendapatkan kartu tani. Syukur alhamdulillah Ponorogo untuk kartu tani tercepat ya Pak Kadistan ya, 100.000 sekian, alhamdulillah sudah 100% mendapatkan kartu tani. Ini salah satu keberhasilan satu-satunya kabupaten yang tercepat. Sekali itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih kepada semua pihak yang telah sama-sama mendukung kerjasama keberhasilan ini. Pak Menteri berbaik kesempatan menyampaikan, bukan karena Pak Menteri sendiri. Beliau menyampaikan karena ini berkat kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Provinsi, Tentara, Dandim, Babinsa dan Ramilnya, siang dan malam, bahkan tadi lebih pagi datang dibanding penyuluhnya, ya kan? Juga penyuluh-penyuluh lapangan, semua bekerja sama. Juga dari polisi kerjasama dengan Sergap, juga semua kerjasama. Tapi tentu semua ini adalah hanya mendukung. Yang utama adalah pejuang utama, pahlawan swasembada adalah petani itu sendiri sebagai pahlawan swasembada. Jadi program pemerintah adalah dari petani untuk petani.